di sini kita bakal ngevlog di sekolah. Yuk kita mulai. Wah, ada Natasha. Kamu sedang apa? Lagi ngamatin tanaman pepaya nih. Buat apa? Buat laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi. Apa itu? Bingung ya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Sebelum mulai ke videonya, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Farah Anissa Hasna, nomor absen 14. Saya Natasha Egrani, nomor absen 27. Saya Sasa Widya, nomor absen 32. Saya Nabila Nurmasurah, nomor absen 24. Definisi teks observasi adalah teks hasil pengamatan dan berisi penggambaran atau penjabaran mengenai sifat umum, ciri, atau bentuk. Contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Teks observasi bertujuan untuk memberikan informasi tentang suatu objek setelah diadakannya penelitian secara sistematis dengan memperinci, mengklasifikasi, dan memberikan informasi secara faktual tentang manusia, tumbuhan, hewan, benda, dan lain-lainnya. Secara umum, teks laporan hasil observasi memiliki struktur, yaitu ada 3. Yang pertama, identifikasi atau pernyataan umum. Di sini berisi pembukaan dan penjelasan umum mengenai objek kajian, misalnya nama ilmiah ataupun lokasinya. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian ini terdapat penjelasan-penjelasan khusus mengenai objek kajian, misalnya bentuk fisiknya ataupun ciri-ciri khusus yang lainnya. Yang ketiga ada deskripsi manfaat. Di sini berisi manfaat-manfaat mengenai objek kajian. Dalam teks observasi itu ada 3 makna. Yang pertama adalah makna kata. Makna kata itu terikat oleh konteks. Yang kedua ada makna istilah. Makna istilah adalah gabungan antara makna, proses, ataupun keadaan tertentu. Yang ketiga itu ada makna ungkapan. Makna ungkapan adalah gabungan antara semua makna yang udah menyatu. Nah, selain ketiga itu, ada juga makna tersirat dan tersurat. Makna tersirat adalah makna yang belum terlihat. Jadi kita harus mengetahui atau mencari makna tersebut. Biasanya itu digunakan untuk menyindir seseorang. Nah, yang kedua ada makna tersurat. Makna tersurat adalah makna yang udah terlihat. Jadi kita nggak perlu mencari apa sih maksud dari makna itu. Selanjutnya adalah ciri dari teks observasi. Ciri dari teks observasi dibedakan menjadi 2, yaitu ciri umum dan ciri kebahasaan. Ciri umum dari teks observasi yang pertama adalah teks observasi bersifat objektif dan tidak memihak. Yang kedua, teks observasi ditulis berdasarkan fakta. Yang ketiga, teks observasi tidak mengandung hal-hal yang menyimpang dan tidak mengandung dugaan yang tidak tepat. Yang keempat, teks observasi disajikan secara menarik, bahasa yang baik, struktur yang logis, dan isi dari teks observasi harus berbobot atau berkualitas. Adapun ciri kebahasaan dari teks observasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, teks observasi menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, teks observasi ditulis berdasarkan fakta. Yang ketiga, teks observasi bersifat global atau menyeluruh. Contohnya, Manila ini berwarna merah di Sragen. Di Ngawi pun Manila ini juga berwarna merah. Dari semua itu tadi, kita dapat simpulkan bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran mengenai hasil pengamatan kita dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai objek yang kita amati. Di dalam pengerjaan tugas kali ini, kita juga menerapkan 3 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kita kreatif. Kedua, bergotong royong. Dan ketiga, kita juga berpikir kritis. Jadi, pertama ada profil kita. Nah, ini tulisannya Krepes, Kelompok Pejuang Senyum Pak Gilang. Mari kita buka. Tada. Yang kedua tentunya ada gambar animasi yang mirip Pak Gilang. Pertama ada pengertian dari teks observasi. Kedua, struktur. Selanjutnya ciri-ciri tentang teks observasi. Yang ketiga, makna dari teks observasi. Dan yang terakhir ada tujuan dan kesimpulannya. Kita juga membuat contoh dari teks observasi itu sendiri. Kita mengamati tanaman pepaya di depan kelas 10C sebagai objek observasi kita kali ini. Ini ada contoh teksnya dan juga bagian-bagian struktur dari teks laporan hasil observasi. Dan di sini hal yang sangat unik adalah kita menemukan hewan yang sedang bersandar di daunan, yaitu kodok. Dan ini adalah belalang.
Dan yang paling penting, jangan lupa Terima kasih.